Selamat datang di akun YouTube True Katolik. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Apakah para imam Katolik takut berdebat dengan tokoh agama lain? Banyak komentar di media sosial yang membahas tentang topik agama bahwa para imam atau pastor di gereja Katolik takut untuk berdebat tentang agama di ruang publik dalam live streaming di TikTok, YouTube atau TV seperti tokoh-tokoh agama lain. Apakah benar demikian? Jika Anda menganggapnya demikian, Anda terlalu dangkal dalam menilai sesuatu hal. Para imam Katolik sudah dibekali dengan ilmu agama Katolik mulai dari seminari menengah setingkat SMP dan SMU selama 6 tahun, dibekali dengan ilmu filsafat selama 4 tahun atau strata 1. Kemudian belajar teologi, moral, kitab suci, sejarah gereja, Islamologi, Protestantisme, ilmu perbandingan agama, liturgi, antropologi, dan lain-lain setingkat strata 2. Setelah menyelesaikan setara 2 dalam bidang teologi, barulah mereka diperbolehkan mengikrarkan kaul kekal jika seorang biarawan dan ditabiskan menjadi seorang diakon, kemudian baru ditabiskan menjadi imam. Dengan demikian, seorang calon pastor Katolik perlu mondok di seminari selama 10-15 tahun sebelum ditabiskan seorang uskup untuk menjadi seorang imam atau pastor dalam gereja Katolik. Lantas apa hubungan cerita tentang riwayat pendidikan tersebut dengan tuduhan takut debat? Para imam atau pastor dalam gereja Katolik biasanya tidak terlibat dalam debat agama di ruang publik karena beberapa alasan teologis, pastoral, dan praktis berikut ini. Pertama, para imam Katolik sebelum ditabiskan jadi imam telah yakin melalui studi yang mendalam yang dibarengi keseimbangan dalam doa dan refleksi bahwa iman Katolik sudah final dan percaya diri bahwa inilah yang terbaik yang dianut dan diajarkan kepada umat Katolik dalam pelayanan. Kedua, Gereja Katolik lebih mengutamakan dialog antaragama daripada debat. Dialog bertujuan membangun pemahaman, mempererat hubungan, dan mencari titik temu, sedangkan debat seringkali menjadi ajang kompetisi yang memperkeruh suasana atau menimbulkan permusuhan. Ketiga, menghindari potensi kesalahpahaman. Dalam debat, ada risiko penyampaian pesan yang salah atau dipahami secara keliru oleh audiens. Teologi Katolik yang mendalam dan kompleks seringkali membutuhkan waktu dan ruang untuk dijelaskan dengan baik, yang sulit dilakukan dalam format debat yang singkat dan terpolarisasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ditangkap mengajarkan sesuatu yang sesat atau bertentangan dengan iman Katolik. Karena para imam setelah ditabiskan oleh uskup mempunyai salah satu otoritas untuk mengajarkan iman Katolik secara baik dan benar tanpa penyimpangan. Keempat, menjaga martabat dan kesopanan. Imam dipanggil untuk melayani dan mencerminkan kasih Kristus. Terlibat dalam debat publik dapat dianggap tidak sesuai dengan tugas pastoral mereka, terutama jika debat berubah menjadi konflik emosional, saling menyerang, atau retorika yang menjatuhkan atau terlibat dalam saling menghina pribadi, suku, ras dan lain-lain yang adalah argumentum ad hominem. Kelima, tujuan evangelisasi yang berbeda. Evangelisasi dalam gereja Katolik lebih mengutamakan kesaksian hidup daripada perdebatan teologis. Gereja percaya bahwa cinta kasih, pelayanan, dan kesaksian pribadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan Injil daripada argumen logis di panggung publik melalui aneka debat. Keenam, penghormatan terhadap kebebasan beragama. Gereja Katolik menghormati keyakinan individu dan hak setiap orang untuk memilih agamanya. Debat yang konfrontatif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat terasa memaksa atau menyerang keyakinan orang lain. Namun jika keyakinannya diserang di ruang publik, gereja Katolik memiliki ruang tersendiri untuk menjelaskan imannya. Ketujuh, tidak ingin mempromosikan sensasionalisme yang dangkal untuk popularitas diri. Debat publik seringkali menarik perhatian bukan karena substansi teologisnya, tetapi karena konflik atau kontroversi yang muncul. Hal ini bisa mengalihkan fokus dari pesan Kristiani itu sendiri. Kedelapan, tugas pastoral yang lebih mendesak. Imam atau pastor seringkali lebih fokus pada tugas-tugas pastoral seperti melayani umat, memberikan sakramen, membimbing spiritualitas, dan mengurus komunitas. Melibatkan diri dalam debat agama dianggap kurang prioritas dibandingkan tugas-tugas yang terkait cura animarum atau pemeliharaan jiwa-jiwa. Apa alternatif yang ditawarkan gereja Katolik selain debat live di ruang publik? Sebagai gantinya, gereja Katolik mendukung bentuk-bentuk diskusi yang lebih mendalam dan tenang, seperti 1.
Seminar atau lokakarya bersama antaragama, diskusi akademik di universitas atau institusi keagamaan. 2. Forum dialog yang diselenggarakan dalam suasana persahabatan. 3. Menggunakan media sosial untuk menjelaskan ajaran imannya, jika makin banyak serangan atau pemelintiran dari pihak lain untuk tujuan penyesatan umat Katolik. Hal yang terakhir ini kebanyakan terpaksa dilakukan, ketika melihat begitu masifnya serangan terhadap iman Katolik di media sosial atau di ruang publik. Karena itu, ada imam yang kemudian terpanggil dan meluangkan waktu di tengah tugas pelayanan Cura Animarum untuk menjelaskan iman Katolik kepada para pihak yang mempertanyakan, meragukan atau memelintir untuk membingungkan umat Katolik agar meninggalkan iman Katoliknya. Ini pun tidak banyak imam Katolik yang mau melakukannya karena kesulitan membagi waktu untuk tugas pelayanan utama dengan interaksi di media sosial. Saya perlu mengapresiasi untuk para imam yang sudah mau menemani domba-dombanya di medsos ini agar tidak disesatkan oleh para penyesat yang tampaknya menyampaikan kebenaran tetapi sebenarnya jual kecap saja dan cari pengikut. Dengan demikian, pendekatan ini lebih mencerminkan visi Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II yang lebih mengedepankan aspek dialog untuk membangun persatuan dan perdamaian, seperti yang diajarkan dalam dokumen Nostra Aetate. Demikian alasannya, semoga bisa dimengerti oleh umat Katolik. Salve.